Saya punya satu cerita ya, di mana titik balik saya sama sekali berbeda melihat Pak Prabowo. Itu kejadiannya di tahun 2013. Kita membaca lebih banyak literatur, kita mempelajari lebih banyak fakta-fakta tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada masa itu. Jadi saya sendiri pun ketika mempelajari itu, saya merasa beban moral saya berkurang. Artinya ya ini bukan salahnya Pak Prabowo berarti. Tapi fakta-fakta penghilangan, fakta-fakta itu kan ada. Bagaimana ini kita menyampaikan dukungan ini sehingga tidak menurunkan atau tidak merendahkan marwah partai bahwa kita ini sebatas dagang sapi. Gitu ya. Jadi partai tentu punya garis politiknya, garis ideologinya yang sudah lama kita perjuangkan, dan bagaimana ini bisa klop dalam konteks ini. Ya satu-satunya cara ya program itu secara programatik. Dan ternyata memang apa yang kita tawarkan dengan apa yang diucapkan Pak Prabowo ternyata nggak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini pernyataannya lebih radikal dari kita gitu. Sampai kita khawatir Pak Prabowo apa nggak terlalu ke kiri itu Pak Prabowo. Ini dihubung-hubungkan semuanya ya, kecurigaan, fakta-faktanya ini dihubungkan seolah-olah punya kaitan padahal nggak ada, dan nggak bisa dibuktikan bahwa Pak Jokowi mengintervensi MK. Intervensi dari mana? Kebetulan itu kan ada hubungannya, ipar. Ya buktikan dong. Masuknya teman-teman aktivis 98 pada waktu itu yang hari ini entah sporadis ataupun tergabung dalam Prima, masuk ke dalam TKN Prabowo atau timnya Prabowo itu untuk mengkanter isu-isu terkait dengan pelanggaran HAM itu yang di 98. Ada isu-isu yang seperti itu muncul. Pemirsa setia Gema Pos, pemilu sudah tinggal menghitung hari lagi. Pilpres sudah menetapkan siapa-siapa saja yang akan berkonstelasi dan nomor urut juga sudah dibagikan. Nomor urut 1 ada pasangan Anies dan Muhaimin. Nomor urut 2 ada pasangan Prabowo dan Gibran. Dan nomor urut 3 ada pasangan Ganjar Mahfud MD. Dukungan juga sudah membanjiri masing-masing bakal calon. Dan sekarang sudah menjadi calon. Tinggal konstelasi saja. Dan sekarang ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita Bung Domingus Octavianus, Sekjen Prima, Partainya Rakyat Biasa. Apa kabar, Bung? Baik, Bung. Terima kasih. Undang lagi ini. Udah lama kita nggak jumpa. Iya. Terakhir ada 11 bulan kalau tadi saya lihat. Nggak kerasa ternyata. Dan sekarang Partai Prima sudah mematapkan diri untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Betul. Kalau dulu kan karena masih sengketa ya, sengketa pemilu, dulu masih belum memutuskan, dan sekarang sudah ternyata Partai Prima bersama dengan Koalisi Indonesia Maju mendukung pasangan Prabowo dan Mas Gibran. Ceritanya seperti apa, Bung? Kok bisa? Kenapa kemudian Partainya Rakyat Biasa ini mendukung Prabowo Gibran? Ya, baik. Jadi prosesnya memang agak panjang ya, Bung, sebenarnya. Artinya kita sudah jauh-jauh hari menyimpulkan bahwa ini kita punya satu kesempatan untuk tetap berlaga di dalam pemilu 2024 ini, antara lain lewat Pilpres. Ya. Dan dengan pilihan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri, awalnya itu sebenarnya kita bersikap mendukung Pak Prabowo dulu. Ya, jadi dalam proses di Rapimnas kemarin bulan September, awal September itu kita mengadakan Rapimnas, ya, mengundang kawan-kawan semua dari daerah, dan kita membahas situasi objektifnya, ya, asesmen terhadap situasi internasionalnya, terhadap situasi nasionalnya, dan kemudian membaca konstelasi yang berkembang. Nah, waktu itu memang belum begitu fix pasangan-pasangannya yang akan terbangun seperti apa, tapi kita sudah melihat calon-calonnya sudah ada. Untuk presidennya terutama. Sudah muncul Pak Prabowo, sudah muncul Anies dan Ganjar, ya. Sudah muncul nama-nama itu. Nah,
Kemudian kita mengasesmen ya dari Rapimnas itu kepada DPP untuk memutuskan kepada siapa. Nah, jadi pertimbangannya ke Pak Prabowo, kupikir satu proses yang memang panjang ya. Artinya belum terbentuk Prima, bahkan ketika masih di dalam PRD, itu kita sudah punya pembacaan bahwa Pak Prabowo ini punya satu pandangan politik, ya, satu visi yang kita lihat beririsan atau berdekatan dengan apa yang kita cita-citakan, ya. Sejak perubahan politik di tahun 98 sampai dengan ke sini, jelas Indonesia sudah memiliki tantangan yang berbeda ya, dibandingkan sebelum 98. 98 ada tantangan kita adalah masalah kediktatoran, ya, ada problem satu struktur negara yang otoriter, yang memerintah. Sementara dari tahun 99 setelah pemilu terutama ya, pemilu 99 sampai ke sini, kita sudah memasuki satu fase sejarah yang berbeda dari Indonesia, dan fase sejarah yang berbeda itu tantangannya pun berbeda, yaitu persoalan pertama adalah kedaulatan nasional, dan yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Itu problem pokok yang kita nilai menjadi masalah buat bangsa Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya yang banyak juga di telinga saya ini berbisik. Ini dulu 98 tadi yang seperti Bung sampaikan. Teman-teman ini kan bermusuhan dengan Pak Prabowo. Hadap-hadapan gitu kan. Militer dengan teman-teman aktivis di PRD ataupun waktu itu masih mahasiswa kan, seperti itu. Kok bisa gabung? Dan tadi dibilang kok bisa ketemu secara pemikirannya atau idenya atau gagasannya kok bisa ketemu, padahal memang dulunya saling bertolak belakang begitu. Yang pertama memang harus dipisahkan antara satu sistem dan masalah orang. Oke. Ya, jadi yang kita hadapi di sebelum 98 itu persoalan sistemnya. Ya. Kita justru orang itu hanya sebatas satu taktik, satu cara, siasat untuk bagaimana memunculkan sentimen. Tetapi yang kita bicara sebenarnya sistemnya. Ya. Tapi kan kita membuat sentimen terhadap sistem kan susah. Jadi harus ada simbolisasinya. Makanya waktu itu yang simbol utamanya ya Pak Harto. Ya, tetapi kemudian kan Pak Prabowo juga di situ dikaitkan karena punya hubungan kekerabatan juga dengan menantunya. Pak Harto. Ya, saat itu masih menantunya. Jadi memang dilekatkan sedemikian rupa dan menganggap itu bagian dari sistem itu. Tapi ketika sistem berubah, orang juga berubah dan tantangannya juga berubah. Dan Pak Prabowo sendiri kami melihat secara personal adalah satu sosok yang cukup terbuka, ya, punya wawasan ideologi maupun wawasan geopolitik yang cukup mumpuni menurut saya. Ya. Makanya saya punya satu cerita ya, di mana titik balik saya sama sekali berbeda melihat Pak Prabowo. Ya. Itu kejadiannya di tahun 2013. Oke. Antara tahun 2001 itu sampai dengan 2013 itu kita mempunyai seorang figur yang di kalangan teman-teman kiri waktu itu melihat ini sebagai satu inspirasi. Namanya Hugo Chavez dari Venezuela. Ya. Nah, dia ini punya gagasan besar tentang alternatif dari neoliberalisme, sistem yang saat itu merajai dunia sejak terutama sejak berakhirnya Perang Dingin, dan dia membuat satu langkah-langkah politik dan terobosan-terobosan yang kemudian menginspirasi banyak orang, terlepas dari segi kontroversialnya. Nah, dia meninggal di tahun 2013, dan ketika itu Pak Prabowo datang ke Kedubes Venezuela, ya, Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta ini, dan menyampaikan duka cita di situ, menuliskan pesan duka cita atas meninggalnya Hugo Chavez. Dan ketika diwawancara dia secara terbuka dia menyatakan dia kagum pada Hugo Chavez pria. Ya, Hugo Chavez. Kenapa kagum? Pertama karena keberpihakannya terhadap rakyat kecil, ya, terus yang kedua keberaniannya menghadapi Amerika Serikat. Jadi dia punya wawasan geopolitik yang
menurut saya ya paham, mengerti. dia tahu gitu. Orang yang selama ini mungkin kita ngelihatnya sebagai seorang fasis, seorang yang cuma tahu siap gerak hormat gerak gitu ya, tembak gerak gitu. Tapi ternyata dia punya satu wawasan ideologi dan wawasan geopolitik yang tidak diduga gitu ya. Disitulah titik baliknya. Di situ titik balik saya menilai sosok Prabowo, bahwa ini orang tidak seperti yang kita duga, yang kita kenal. Misalnya dia hanya semata-mata sebagai seorang menantunya Pak Harto, atau hanya sebagai tentara yang dengan berbagai macam cerita yang ternyata tidak sepenuhnya benar, gitu ya. Banyak sekali yang menyimpang dan sebenarnya sangat mudah kita pertanyakan kembali kebenaran dari cerita-cerita itu. Misalnya keterlibatan dia dalam kerusuhan Mei 98 dan lain sebagainya. Itu kan semua cerita-cerita yang sebenarnya tidak ada. Tapi kan nggak semua yang berpikiran seperti ini, Bang. Banyak teman-teman juga yang masih teringat dan masih punya ingatan yang jelas tuh dengan kondisi masa lalu, apalagi dengan sosok Prabowo pada waktu itu. Jadi gimana teman-teman Prima bisa sampai kemudian sepakat, padahal di internal Prima atau kebanyakan teman-teman dari PRD kan itu semuanya kan aktivis. Apakah kemudian semua juga melupakan hal yang sebenarnya bukan melupakan ya, bukan melupakan. Artinya gini, kita pertama kita mengedepankan segi objektif dari situasi yang ada. Ya, jadi dalam menentukan sikap politik kita mengedepan segi objektif, artinya realitas politik. Itu menjadi penilaian nomor satu. Perasaan-perasaan tinggalkan dulu ke belakang. Yang kedua, hubungannya dengan perasaan-perasaan. Ada hubungannya dengan perasaan-perasaan. Kita membaca lebih banyak literatur, kita mempelajari lebih banyak fakta-fakta tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada masa itu. Ya. Jadi saya sendiri pun ketika mempelajari itu, saya merasa beban moral saya berkurang. Artinya ya ini bukan salahnya Pak Prabowo berarti. Tapi fakta-fakta penghilangan, fakta-fakta itu kan ada. Gak ada, Bung. Ada. Maksud saya begini, penculikan itu terjadi. Kemudian diselesaikan lewat pengadilan terhadap tim Mawar. Ya kan? Dan mereka sudah menjalani hukuman. Kemudian ada Pak Prabowo yang mengikuti atau dibawa ke dalam DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Di situ dia katakanlah diadili seperti itu, dan kemudian dicopot pangkatnya, tetapi dia diberhentikan dengan hormat. Posisinya ingat ya, diberhentikan dengan hormat. Artinya apa? Tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa dia menjadi pelaku atau menjadi pelaku langsung yang menyebabkan hal-hal itu. Ada omongan-omongan di luar, misalnya dari Pak Agung, dari Pak Wiranto, yang saat ini berada satu kubu dengan beliau. Betul. Ya. Ada omongan-omongan luar, tapi kan apa itu bisa dijadikan dasar omongan-omongan seperti itu? Dan apakah waktu itu memang Prabowo satu-satunya aktornya? Ya kan? Ya orang bisa melimpahkan semua kesalahan itu pada satu orang. Dan sayangnya, ya kalau saya bilang sih sayangnya, tapi Pak Prabowo-nya nggak akan bilang sayangnya. Pak Prabowo ini pasang badan untuk semua masalah itu. Dan dia nggak akan mau membuka. Mau di apapun, mau diperlakukan biar nggak terpilih sampai 1000 kali pemilu, karena ini dia nggak akan mau membuka itu. Dia nggak akan mau menjatuhkan orang-orang atau senior-seniornya ataupun institusi TNI-nya sendiri. Terkaitan dengan persoalan waktu itu ya? Iya. Dia nggak akan mau ngomong. Dia cuma yang klarifikasi yang dia lakukan cukup, dia hanya bilang, saya tidak melakukan. Semua yang saya ambil sudah saya kembalikan. Mau ditanya apapun, itu jawabannya. Dan mau tidak mau, hal ini masih terbawa dari dulu. Isunya Pak Prabowo itu terkait dengan ini,
dan ini selalu menjadi bahan. Ya, kita menyadari itu ya, tapi begini ya Bang, kalau seandainya benar Pak Prabowo terlibat sedemikian parah, saya rasa dia tidak akan sampai pada posisi saat ini. Bahkan untuk maju menjadi calon wakil presiden di tahun 2009 pun pasti sudah di stop, sudah dihentikan karena ya track recordnya. Masalah track record itu. Tapi kan ini enggak. 2009 dia maju bareng Bu Mega, ya kan? 2014 maju, 2019 maju, kemudian terjadi Menhan, menjadi trias, apa itu istilahnya itu, 3 pemegang kekuasaan kalau presiden dan wakil presiden nggak ada, bersama Menlu dan Mendagri. Ya kan? Jadi saya pikir ini memang semata-mata isu yang tidak ingin dituntaskan, tidak ingin diselesaikan. Siapapun yang berkuasa tidak punya keinginan untuk menyelesaikan ini. Jadi justru yang punya peluang untuk menyelesaikan justru Pak Prabowo sendiri. Kalau menurut pandangan saya dan beberapa kawan ya, bahwa justru yang punya peluang untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pak Prabowo sendiri. Karena apa? Pertama, dia punya kepentingan untuk membersihkan nama baiknya, ya. Dan yang kedua, dia mengetahui persis. Dan ketika dia berada pada satu posisi kepala pemerintahan dan kepala negara, dia akan punya otoritas untuk bagaimana membuat satu skema penyelesaiannya. Bung punya keyakinan ini? Kami sudah memulai pembicaraan soal itu, dan kita berharap agar pembicaraan ini segera sampai ke Pak Prabowo, bahwa kita harus mengadakan satu rekonsiliasi nasional. Jadi kita kan, Pak Prabowo sendiri idenya tentang persatuan nasional itu clear betul ya. Persatuan nasional, kemudian tantangan kenapa kita butuh persatuan nasional itu karena tantangan A, B, dan C dan seterusnya. Itu dia sangat clear. Makanya dalam setiap arahan, dalam setiap bagaimana kita bekerja di lapangan, dia selalu tekankan soal itu. Jangan kampanye negatif, ya kan? Kedepankan gagasan, jangan maki-maki, jangan kasar, jangan melukai lawan. Kita makanya ketika menghadapi macam-macam itu kan disenyumin aja, ya kan, dijogetin aja gitu. Ya, karena dia punya perspektif, ini negara ini nggak boleh pecah lagi, nggak boleh lagi ada polarisasi, karena tantangan yang dihadapi makin berat. Ketika nanti ke depan pemerintahan terbentuk sementara situasi sosialnya tidak kohesif, itu makin berat untuk melangkah negara ini, bangsa ini melangkah makin berat. Jadi pemikirannya sudah sampai ke sana. Kenapa saya buka isu ini di awal? Ini Bung Domingus Octavianus ini salah satu memang pelaku sejarah dalam 98 kan begitu, maksudnya terlibat aktif di sana gitu. Dan saya yakin ada beberapa kawan-kawan juga yang waktu itu terlibat. Ini ada beberapa juga yang saat ini mendukung Pak Prabowo. Mendukung Pak Prabowo dan Gibran, salah satunya kalau bisa kita sebut adalah Bung Budiman. Betul. Budiman Sujatmiko, Andi Arief, Agus Jabol, Ketua Umum Prima. Itu mereka tokoh-tokoh yang 98 bisa dikatakan sudah memimpin pergerakan pada masa itu. Ya, artinya memang kalau kita bicara soal ngomongin sakit hati atau kemudian merasa dirugikan dalam skema atau persoalan pada 98, mereka inilah yang merasakan gitu. Tapi ternyata hari ini pemikirannya lebih terbuka melihat situasi karena kondisi. Kalau Budiman misalnya dia punya rasionalisasi soal kebutuhan kepemimpinan strategis misalnya, ya dalam istilah dia. Kalau Jabo misalnya bicara soal bagaimana mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan sakit hati kita. Ya, gitu. Jadi ya memang harus dibaca dalam kerangka realitas politik, tidak bisa dibaca dalam kerangka
subjektif perasaan kita gitu ya. Oke. Karena ya apalagi kita sebagai partai politik itu punya satu misi untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan, ya kan? Dan kemudian menggunakan kekuasaan itu sebagai alat untuk menjalankan apa yang menjadi visinya. Ya kan? Ini kekuasaan, ini sebenarnya hanya alat seperti kacamata, alat untuk melihat. Ya kekuasaan itu hanya alat. Bagaimana kita menggunakan itu untuk mencapai visi kita. Ya. Jadi apa ya, kalau kita terus-terusan dengan sakit hati dan sebagainya kan kita kemudian memunggungi realitas politik hari ini. Oke. Ya, bahwa Pak Prabowo dalam berbagai macam gagasan-gagasannya itu punya kesamaan dengan kita. Soal bagaimana kita harus mempertahankan hilirisasi misalnya, punya perspektif untuk industrialisasi, bagaimana kita bisa membendung kekayaan nasional ini untuk dimanfaatkan bagi rakyat, bagaimana aspek-aspek atau variabel dari kesejahteraan yang saat ini masih minim itu bisa dibantu oleh negara. Ya. Implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Gagasan-gagasan itu dia nyatakan secara konsisten sejak tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Nggak berubah gagasan-gagasan itu. Konsistensinya nggak ada yang bisa membantah konsistensi itu. Mungkin ya orang yang sudah buta dengan kebencian aja nggak akan membantah. Tapi bukan berarti kemudian ini ada sentingan juga bahwa masuknya teman-teman aktivis 98 pada waktu itu yang hari ini entah sporadis ataupun tergabung dalam Prima masuk ke dalam TKN Prabowo atau timnya Prabowo itu untuk mengkanter isu-isu terkait dengan pelanggaran HAM itu yang di 98. Ada isu-isu yang seperti itu muncul. Kalau saya berpikirnya malah lebih strategis ya, kebutuhannya ya. Kebutuhannya lebih strategis, yaitu dalam rangka menerjemahkan gagasan-gagasan Pak Prabowo itu. Karena kalau sebatas isu HAM, saya kira isu HAM itu sudah banyak yang bisa mengcounter itu dan merasionalisasi itu. Walaupun yang paling punya hak moral sebenarnya itu ya nama-nama yang tadi kusebutkan itu ya, Agus Jabo, Budiman Sujatmiko, Andi Arief, ya, yang lebih punya hak moral untuk bagaimana bicara tentang kasus itu. Tapi saya kira kalau pilihannya kemudian ke Prima, ke PRD ini lebih pada alasan yang lebih ideologis, ya. Lebih ideologis bahwa ada kesamaan gagasan. Karena kami juga sempat bertanya-tanya kenapa kami diundang gitu kan, dilibatkan. Ini partai bukan peserta pemilu, walaupun sudah sempat lolos verifikasi administrasi tapi terjegal di verifikasi faktual. Kenapa masih dilibatkan? Ya, kupikir itu satu-satunya alasan yang paling bisa cerna. Karena kalau ya mungkin juga ada keduanya baru soal HAM itu ya. Tetapi yang utama lebih ke soal ideologi. Bagaimana mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Tapi apa Bung yang dibawa oleh teman-teman Prima ini masuk ke tim Prabowo nih, bahwa ada dealan Pak Prabowo nanti kalau kita mau gabung nih, mau dukung, tapi ini program kita nih yang harus didorong dimenangkan oleh Pak Prabowo dalam kalaupun nanti menjabat menang sebagai presiden gitu. Apa yang ditawarkan oleh Prima? Program memang kita sampaikan program. Memang prosesnya tidak selinier yang kita bayangkan ya, bahwa kita menegosiasikan sesuatu program seperti itu. Tapi awalnya itu kan sebenarnya kita diundang ke Hambalang untuk menyambut kedatangan Pak SBY. Ya, waktu itu Demokrat sudah menunjukkan niat untuk menyampaikan dukungan, tapi masih dalam tahap awal. Nah, kedatangan Pak SBY, Mas AHY, kemudian dan rombongan Demokrat ke sana waktu itu diterima oleh Pak Prabowo didampingi oleh partai-partai yang mendukung dan juga partai-partai yang belum mendukung tapi sudah menunjukkan kecenderungan. Ya, Makanya Prima dan PSI waktu itu
juga diundang walaupun belum menyatakan dukungan terbuka ke Pak Prabowo. Nah, jadi kita juga ada di sana. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya bagaimana ini kita menyampaikan dukungan ini sehingga tidak menurunkan atau tidak merendahkan marwah partai bahwa kita ini batas dagang sapi, gitu ya. Jadi ya partai tentu punya garis politiknya, garis ideologinya yang sudah lama kita perjuangkan, dan bagaimana nih bisa klop dalam konteks ini. Ya satu-satunya cara ya program itu secara programatik, dan ternyata memang apa yang kita tawarkan dengan apa yang diucapkan Pak Prabowo ternyata nggak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini pernyataannya lebih radikal dari kita gitu. Sampai kita khawatir Pak Prabowo apa nggak terlalu ke kiri itu Pak Prabowo. Coba kan dia bilang ya itu. Justru malah ngingetin ya, jangan terlalu ke sini. Terlalu ke kiri dong. Jangan bablas juga. Tapi kan Pak Prabowo ya dia memang orangnya seperti itu, otentik kan. Dia nggak bisa diatur-atur. Dia memang punya pemikiran bahwa sistem ekonomi kita ini memang harus ada kekhasannya tersendiri, tidak bisa diadopsi dari manapun, entah dari Amerika ataupun dari Tiongkok, nggak bisa. Kita ini punya kekhasan sendiri, kita punya Pancasila, punya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yang menurut kami hakikatnya kiri, dan itu coba dia terangkan gitu. Makanya, waduh, kok tiba-tiba menyatakan kita sudah tidak lagi butuh Uni Eropa misalnya kan? Gitu juga. Waduh. Ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu se-ekstrim itu juga pernyataannya, dia cuma kan jadi lead beritanya jadi seperti itu kan, jadi agak serem. Padahal nggak terlalu juga. Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman di daerah Prima sepakat dengan keputusan DPP. Pada prinsipnya sepakat, rata-rata hampir 100%, mungkin sekitar 90% ya, ada sedikit yang pengurusnya 1-2 orang punya aspirasi yang lain atau tidak terlalu sreg gitu ya, ya itu kita selesaikan secara organisasi lah. Oke. Ya. Dan hari ini Prima all out. Kita all out karena kita nggak punya beban di pileg. Jadi kita all out di pilpres. All out. Jadi totalitasnya kita nanti di pilpres 2024. Semua resources dari pusat DPP sampai ke tingkatan kecamatan, anggota semuanya all out. Organ-organ kemarin yang struktural sampai tadi disebutkan sampai dari desa ya. Itu masih memang solid meskipun kemarin nggak lolos sedikit. Jadi kan kita mempertahankan partai memang. Jadi ada upaya, misalnya kita konsolidasi. Awal rencana konsolidasi itu di bulan Juli bahkan, tapi tertunda sampai dengan September. Jadi kawan-kawan begitu mendengar kita akan konsolidasi, kemudian kebetulan putusan MK soal kasasi kita itu juga belum keluar, jadi masih ada sedikit harapan-harapan itu. Dan itu yang menjaga kawan-kawan tetap dalam barisan. Tetap dalam barisan. Ada semangat, masih ada harapan lah gitu ya. Ini nanti kasasi kita di MK soal gugatan perbuatan melawan hukum ke KPU itu siapa tahu menang gitu. Walaupun akhirnya kalah. Tapi ini menggelitik juga nih, aku mungkin agak usil. Selain program nih, Bung, ada nggak ngomong soal nanti kalau misal kita dukung nih, jadi nanti tolong bantu dong Prima bisa jadi partai peserta pemilu gitu? Ada? Belum sampai ke sana. Ya cuma kan secara logis tentu kita punya harapan ke sana ya, bahwa di 2029 Prima harus menjadi partai peserta pemilu dengan pengalaman yang sudah kita jalani, tinggal setengah langkah lagi masuk gitu ya, tapi ternyata ditendang keluar oleh kekuatan tanda petik itu. Karena mungkin belum blocking ke Prabowo.
Tapi ngeliat survei-survei ini, Bung Domingus, lihat survei akhir-akhir ini, semua mengunggulkan, banyak yang mengunggulkan Prabowo menang. Tapi secara internal di Prima sendiri seberapa yakin bahwa kemudian ini nanti Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024? Sangat yakin sebenarnya ya, sangat yakin. Tetapi tetap kita selalu eling kalau mungkin orang kata orang Jawa. Tapi berapa persen keyakinannya? Ya 99% yakin. 99%. Seperti tagline-nya Prima. Seperti tagline-nya Prima. 99% yakin. 99%. Ini 1% ini kan masalah cuma ya satu yang maha kuasa, yang kedua jangan blunder dan jangan merasa jemawa. Ya jangan jemawa. Itu aja sih. Tetap bagaimana proporsional dalam melihat membaca keadaan itu. Berarti memang hari ini sudah all out, terus kemudian ya semua infrastruktur dikerahkan. Tapi ini kan memang Prima ini salah satu yang partai yang non peserta pemilu yang satu-satunya yang di koalisi. Nah itu ada bedanya nggak perilakunya Pak Prabowo dengan Prima dengan partai yang lain? Sejauh ini tidak ada perbedaan perilaku. Jadi Pak Prabowo memperlakukan semua secara setara. Jadi kita sama dengan partai-partai teman-teman yang sudah menjadi partai-partai besar dan mapan itu ya, Golkar, PAN, ya, Gerindra sendiri, kemudian ya Gelora yang partai baru ya, PSI, Garuda, semuanya diperlakukan sama. Dalam rapat-rapat selalu dilibatkan, rapat-rapat ketua umum dan sekjen selalu dilibatkan. Ketua umum kita ya diperlakukan juga sama dengan ketua umum partai yang lain. Saya sebagai sekjen juga ya diperlakukan sama. Ya, mungkin yang berbeda cuma fasilitas saja gitu. Kalau yang lainnya udah dengan forader, kita enggak gitu kan. Fasilitas. Yang berbeda cuma itu aja. Tapi yang lain-lain sama aja. Sama. Kalau fasilitas kan sebenarnya urusan masing-masing gitu. Namanya juga partai rakyat biasa kan. Ini unik partai Prima nih. Rakyat 99% rakyat biasa. 99% rakyat biasa. Tapi di TKN masuk juga teman-teman Prima. Masuk ketua umum Bung Jabo sama posisinya dengan ketua umum partai lain di Dewan Pengarah. Oh, oke. Kemudian saya sama juga posisinya dengan sekjen yang lain di wakil ketua TKN. Ya, jadi ketuanya Pak Rosan, kemudian ada ketua koordinator strategisnya Pak Dasko, dan kami yang sekjen-sekjen yang lain di wakil ketua. Ya. Jadi memang sama ya ternyata. Diperlakukan sama. Ya. Nggak pandang ya, jadi partai kita besar. cukup berbesar hati lah berada di situ, dan ya nyaman lah teman-teman juga memperlakukannya. Nggak ada pembedaan. Kalau yang calon-calon lain sempat ditawarin nggak, Bung? Partai Prima kayak masuk semisal diminta untuk dukung Mahfud, Pak Ganjar Mahfud atau Amin. Pernah ditawarin? Ditawarin secara langsung sih enggak ya, tapi kalau lewat teman-teman yang ada di sana pasti ada diajak ya, pasti diajak ke sana. Ayo ke sini aja. Ya, cuma kan waktu itu kita menunggu sampai putusan Rapimnas. Dan setelah Rapimnas itu sudah kelihatan arahnya, kecenderungannya, dan DPP akhirnya memutuskan ke Pak Prabowo. Ya, memang ada faktor programatik terutama yang paling kuat, kemudian dalam realitas politik juga kita lebih mudah berinteraksi dan
mendapatkan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Pak Prabowo, ya kan? Jadi ya kemudian juga yaitu programatik tadi ya yang udah aku sebutkan. Nah, Pak Prabowo lebih punya kebijakan visi yang lebih kuat kalau menurut saya ya. Jadi dia ketika bicara tentang program, dia punya landasan ideologis yang kokoh. Ya. Tapi kan belum dicoba ke calon yang lain, Bung. Dalam gambaran ini aja, ya. Dalam gambaran dari coba bisa dilihat itu ya, dalam gambarannya. Dia bicara tentang program-program dia, itu misalnya soal industrialisasi, soal makan siang untuk anak-anak, soal pendidikan, sampai ke universitas gratis, soal subsidi sosial. Itu dia punya landasan filosofi yang kokoh. Apa itu landasan filosofi yang kokoh itu? Ekonomi Pancasila. Apa ekonomi Pancasila itu? Mengambil yang terbaik dari kapitalisme, mengambil yang terbaik dari sosialisme. Yang tidak baik disingkirkan, yang tidak baik disingkirkan, yang baik digabungkan. Itu landasan filosofi ideologinya di situ. Dan itu diterjemahkan ke dalam program kan. Jadi dia ketika ngomong program dia sudah punya visi ideologi yang kokoh di situ. Jadi menurut saya ya cukup kuat lah ya filsafatnya. Berarti belum pernah nyoba ke yang lain ya, tapi Ya. mengamati. Dari mengamati itu ya, dari mengamati. Karena yang lain saya belum melihat cara pemaparan yang sistematis dari pandangan filsafatnya dulu nih. Terhadap filsafat terhadap sistem yang mau dibangun seperti apa, filosofinya apa, penilaian terhadap keadaan ini seperti apa secara filosofis. Baru bicara soal implementasinya dalam bentuk program-program. Gitu. Itu yang lain saya belum melihat. Mungkin Tapi akhirnya itu menarik sebenarnya karena dalam hal program kan kemudian jadinya kayak nggak ada bedanya, ya kan? Implementasi si calon ini pinginnya melakukan ini punya visi begini ini. Tapi yang membedakan itu menurut saya itu pandangan ideologisnya, filsafatnya. Dan berarti sama teman-teman yang lain yang dari yang dukung calon-calon yang lain, hubungannya jadi seperti apa? Kan sama-sama aktif 98 nih. Kalau aku lihat kan sudah memimpin relawan masing-masing, terus kemudian ya baik-baik aja kita. Santai aja. Ya ada beberapa yang kekanak-kanakan lah kalau menurut saya kan, yang sengit-sengitan gitu, pakai insinuasi atau hinaan-hinaan ataupun prasangka-prasangka. Tapi menurut saya nggak perlu ditanggapi lah yang gitu-gitu. Kalau teman-teman yang punya pengalaman politik dan berpraktek itu kan jauh lebih dewasa melihat perbedaan-perbedaan itu. Bahkan seringkali dijadikan candaan aja. Kayak kemarin di lapangan KPU juga ketemu foto bareng dengan ada Bung Faisal Reza, ya kan, Bung Hanif Dakiri dari kubunya Amin, ada Mas Eko dari kubunya Ganjar, ketemu foto bareng salaman, nggak ada masalah. Kalau teman-teman yang udah dewasa sih nggak ada. Dewasa kan, dalam arti cara berpikir, cara pandang politiknya ya. Kalau yang kanak-kanakan ya biar aja. Mungkin ada isu-isu juga tuh. Oh, ini gengnya Budiman nih, pada lari pada dukung. Ya sebelum Budiman bersikap, bahkan kita udah bersikap duluan kan. Jadi Bung Budiman ya kita banyak diskusi lah dan memang dia punya satu wawasan politik dan ini yang bagus sekali ya, yang kita juga mengapresiasi yang dia punya pandangan-pandangan itu. Tapi dalam hal soal sikap terhadap Pak Prabowo ini, bahkan sejak pemilu-pemilu yang lalu pun kita sudah melihat ya, tadi saya ceritakan di 2013 itu sudah kelihatan itu ya, bahwa dia Pak Prabowo ini punya satu pandangan politik yang bisa menjadi kawan kita gitu. Bisa menjadi kawan kita. Kawan dalam arti yang sebenarnya dalam politik, bukan hanya sekedar saling memanfaatkan gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama Prabu
Enggak. yang ini ya. Enggak. Jadi Ya, secara Budiman organisatoris. dia kan kemarin anggota PDIP ya, dan dia punya gagasan yang bagus sebenarnya soal persatuan nasional itu, dan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi sendiri pun punya pandangan yang sama bahwa kita sebenarnya membutuhkan persatuan itu. Cuma nggak tahu kenapa teman-teman di PDIP memilih untuk tidak memajukan Pak Prabowo. Apakah karena lebih ingin menonjolkan kader sendiri, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya, kita hargai aja. Berarti clear lah sama teman-teman semua aktivis itu clear, yang karena dewasa semua kan saya pikir teman-teman aktivis dan hari ini sedang juga berkarir di politik ya, sudah banyak yang dewasa soal itu. Tapi ini justru nih datang dari kelompok yang mungkin berseberangan dengan Pak Prabowo, jelas dalam kontestasi berseberangan soal isu ini, Bung, kecurangan. Jadi ada upaya-upaya yang beredar di media, bahkan disampaikan oleh ketua umum partai bahwa mereka mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang diindikasi mungkin ke Prabowo dan Gibran karena anak presiden, karena politik dinasti begitu-begitu. Itu kalau di internal ngaruh nggak isu-isu begitu? Di Primanya atau TKN? Di Prima dan mungkin di TKN lah. Kalau ya oke lah, secara keseluruhan aja. Jadi gini ya, kalau kita bicara soal kecurangan kan sebenarnya butuh dibuktikan, perlu dibuktikan. Itu yang pertama. Kalau sebatas asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, kemudian itu diorkestrasi seolah-olah itu adalah satu fakta, itu kan berarti ada satu motif politik untuk membentuk persepsi. Dan persepsi kan nggak perlu fakta. Oke. Orang membentuk persepsi itu ya bisa mengarang aja gitu ya. Misalnya orang Belanda dulu membentuk persepsi bahwa mereka lebih hebat daripada orang Nusantara, orang pribumi. Caranya bagaimana? Gambarlah peta Belanda itu lebih besar daripada kepulauan Indonesia ini, Nusantara ini. Dan akhirnya persepsinya adalah, ya walaupun itu bukan fakta, tapi persepsi yang terbentuk kemudian Belanda lebih hebat daripada pribumi, Londo lebih hebat, lebih besar. Jadi begitu juga dengan yang politik yang ada sekarang. Gambarlah bahwa ini dihubung-hubungkan semuanya ya, kecurigaan-kecurigaan, fakta-faktanya ini dihubungkan seolah-olah punya kaitan padahal nggak ada, dan nggak bisa dibuktikan bahwa Pak Jokowi mengintervensi MK, intervensi dari mana? Kebetulan itu kan ada hubungannya, Itu ipar. kan ipar. Ya kan, ya buktikan dong. Gitu. Sejauh mana putusan dari misalnya posisi daripada Pak Anwar Usman selaku Ketua MK itu, dia mempengaruhi hakim-hakim yang lain terhadap putusan itu. Buktikan dong. Ternyata di dalam sidang MK kan nggak ada. Nggak ada yang bisa bersaksi atau yang menyatakan bahwa Pak Anwar Usman mempengaruhi hakim-hakim yang lain untuk mengambil keputusan seperti itu. Nggak ada. Tapi keputusannya kan dia melanggar etik. Pelanggaran etik dilakukan karena dia tidak mengundurkan diri. Padahal dia punya potensi konflik of interest, ada konflik kepentingan. Jadi bukan karena dia mempengaruhi hakim-hakim atau ada intervensi dari istana dan sebagainya, bukan itu, nggak ada. Satu-satunya pelanggaran etik itu, dan bukan cuma dia yang melanggar etik, hakim-hakim yang lain pun termasuk Pak Sadli Isra dan lain-lain juga melakukan pelanggaran etik karena menyampaikan apa yang seharusnya menjadi urusan internal hakim konstitusi ke publik. Ya, termasuk membocorkan apa yang menjadi putusan itu ke media massa sebelum waktunya. Itu juga bahkan pidana, itu bukan cuma etik. Nah, jadi problemnya ini kan masalah membentuk persepsi, dan kebetulan kubu Prabowo Gibran ini lebih mudah dipersepsikan sebagai pelaku kecurangan ketimbang yang lain. Walaupun ada fakta juga, misalnya fakta integritas Bupati Sorong yang kemarin ditangkap KPK, ya kan? Itu malah bukti, ada fakta.
Tapi itu enggak lebih sulit untuk membentuk persepsi publik bahwa mereka melakukan kecurangan. Bahwa ada badan intelijen yang ternyata dikendalikan oleh satu pasangan tertentu atau kekuatan pasangan tertentu. Nah ini kan masalah persepsi. Buktinya dari fakta integritas itu. Gitu. Iya. Coba mungkin perlu dicek semua PJ, bupati dan gubernur. Apakah mereka juga membuat fakta integritas seperti itu, gitu kan? Berarti di internal TKN nggak terlalu pusing dengan situ, nggak ada upaya untuk counter atau apa? Ya counter sebatas bagaimana mengubah persepsi itu ya, dalam arti bahwa kita nggak mau tenggelam pada urusan itu, kita inginnya supaya ada pertarungan gagasan. Ada pertarungan gagasan, karena itu yang paling satu-satunya cara yang paling sehat untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ya, karena semua insinuasi ataupun kecurigaan, prasangka, tuduhan dan sebagainya, sepanjang tidak bisa dibuktikan, itu hanya jadi bahan kampanye sebenarnya, kampanye politik untuk bagaimana elektabilitas yang satu turun dan yang lainnya naik dan sebagainya. Tapi ya tidak bisa dibuktikan. Luar biasa. Termasuk juga masalah etik bahkan. Ya, etik. Etik pun sesuatu yang sangat dinamis kan. Gitu. Ya, ini luar biasa nih kalau ngobrol sama Bung Domingus ini panjang sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah soal topik-topik yang lain. Terakhir mungkin untuk masyarakat biasa di seluruh Indonesia untuk menghadapi pemilu 2024, silahkan. Ya, jalani proses berdemokrasi ini, kita sudah menyepakati satu prosedur berdemokrasi melalui pemilu. Kita coba memanfaatkannya secara maksimal dengan politik yang sehat, damai, sehingga hasilnya ke depan siapapun pemenangnya Indonesia tetap satu. Itu sebenarnya kita inginkan. Luar biasa. Terima kasih Bung Sama-sama. atas waktunya, berbaginya informasinya. Pemirsa Setia Kompas, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sampai jumpa.